Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya lihat video saya sebelumnya, itu banyak sekali teman-teman yang berkomentar yang mengeluhkan dan menginginkan solusi dari penyakit was-was yang mereka derita. Jadi, saya juga sangat prihatin karena semenjak video tersebut diupload sekitar 83 hari yang lalu, itu sudah ditonton oleh 6.300 orang dengan komentar yang bermacam ragam, mulai dari yang was-was najis, was-was dalam ibadah, dan was-was akidah. Itu semuanya jujur pernah saya rasakan, karena memang rumus was-was itu selalu seperti itu. Yang pertama masalah kebersihan, kesucian, kemudian merambat ke ibadah, kemudian ke ranah akidah. Dan ini yang paling fatal, ketika sampai ke ranah akidah, itu sangat menguras pikiran kita. Memang sebagian besar mengatakan, ini saya was-was najis sangat berat, rasanya lebih baik sakit fisik daripada seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang Anda rasakan itu baru tahap awalnya, ya. Kalau teman-teman terus mengikuti was-was, bisikan-bisikan tersebut, ketahuilah teman-teman, nanti akan ada was-was yang lebih sangat menyulitkan, yang sangat membebankan diri kita, sehingga rasanya bukan sakit fisik yang lebih baik, tapi mati lebih baik daripada was-was tersebut. Nah, ini mohon maaf jika komentar teman-teman tidak dapat saya balas satu persatu, dan juga mungkin kontaknya tidak saya sertakan di deskripsi, karena saya tahu jika saya berikan kontaknya pasti akan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan saya tidak dapat menjawab satu persatu, dan itu sepertinya tidak mengenakan. Jika tidak saya jawab, pesan masuk ke saya tidak sempat saya jawab, justru itu menjadi sesuatu yang sangat tidak enak buat diri saya sendiri. Jadi saya kira lebih baik saya jawab di video selanjutnya, di video ini. Jadi semua orang bisa melihat, ya, semua orang bisa melihat, dan semoga semua orang bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Jadi ini saya menjawab beberapa saja dari komentar yang insya Allah mewakili yang lain. Dari ini saya samarkan saja. Saya was-was bergilir kayaknya. Dulu was-was terhadap sholat. Setiap sholat kayak merasa buang angin sampai harus wudhu berkali-kali. Nah, ini sudah saya rasakan, teman-teman. Jadi saya katakan was-was yang saya alami itu komplit. Komplit, benar-benar komplit. Tapi nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih komplit lagi. Yang penting kita ketahui bahwasanya itu adalah cobaan dari Allah. Kita harus sabar, banyak berdoa, dan terus berdoa dan yakin Allah akan menyembuhkan kita suatu saat nanti, dan banyak hikmah yang dapat kita petik. Amin. Jadi kalau misalkan was-was buang angin sampai harus wudhu berkali-kali, apa solusinya? Teman-teman sekalian, sering saya katakan bahwasanya solusi dari was-was itu adalah tidak memperhatikan sama sekali, ya, mengabaikan secara total. Ingat, kita harus mengabaikannya secara total. Ini bukan seperti berhenti merokok, teman-teman. Kalau berhenti merokok, bolehlah kita katakan kurangi setengah bungkus, seperempat bungkus, hingga satu batang, hingga tidak sama sekali. Bahkan teman-teman, kalau mau berhenti merokok sekalipun, itu nggak bisa setengah-setengah. Harus benar-benar totalitas supaya berhasil. Nah, begitu juga dengan penyakit ini, was-was ini harus totalitas. Dan tentunya kita harus terus berdoa dan yakin, benar-benar yakin dengan kekuatan doa. Karena Allah itu mendengar doa kita. Kalau tidak diijabah sekarang, mungkin nanti. Yang penting banyak hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita ini, ujian yang menimpa kita ini. Dan ini adalah kabar gembira buat kita, karena orang-orang yang takut itu dengan was-was yang ada dalam hatinya, itu merupakan tanda kejelasan iman. Berulang kali saya sampaikan sebuah hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika itu para sahabat datang kepada Nabi mengadukan suatu hal, ya Rasulullah, kami merasakan sesuatu
Jangan andai kata kami dijatuhkan dari langit, itu lebih baik bagi kami daripada kami harus menceritakannya. Apakah kalian benar-benar merasakannya? Ini bahasa bebas saya sampaikan. Ya Rasulullah. Nah, itulah tanda kejelasan iman. Jadi ini sebuah kabar gembira buat kita, karena kebanyakan yang terjadi adalah pada orang-orang yang serius beragama dan ingin benar-benar hijrah. Namun mereka tidak lolos dari bisikan-bisikan setan. Nah, tugas kita adalah menghinakan setan-setan itu dan mulai menapaki apa yang telah diajarkan oleh Nabi, yaitu berhenti dan memotong lintasan-lintasan tersebut. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwasanya itu merupakan kejelasan iman, karena perasaan takut itu tidak bisa dibuat-buat. Orang yang nggak takut, yang nggak bisa takut. Kalau sudah takut, itulah tanda jelasnya iman. Dan mungkin kita tidak bisa 100% menyalahkan setan dalam masalah ini. Bisa jadi was-was yang berkelanjutan itu adalah merupakan dari diri kita sendiri, bukan sepenuhnya dari setan. Cuman terkadang kita membuka pintu bagi setan untuk leluasa bermain dalam pikiran kita. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bagaimana cara menghilangkan was-was yang merasa wudhunya selalu batal karena seperti keluar angin. Dan sebenarnya ini solusinya juga sudah ada dari Nabi. Beliau mengatakan kita harus melanjutkan sholat, jangan membatalkan salat sampai kita mendengarkan suaranya ataupun mencium baunya. Nah, ketika kita bisa mengabaikan secara total, nanti kita akan mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah was-was. Kita bisa membedakan mana was-was dan mana yang sebenarnya. Dan ini tidak hanya di masalah keluar angin saja. Biasanya mohon maaf seperti keluar air seni, ketika baru buang air kecil, seperti menyembul sesuatu. Dan ini akan sangat susah dihilangkan apabila kita terus menuruti dan terus memeriksa apakah benar atau tidak. Ketika kita bisa mengabaikan secara total, nanti kita akan menemukan bahwasanya itu adalah was-was. Sekali lagi, mengabaikan secara total. Dan itu adalah perintah dari Nabi SAW. Karena di dalam kaidah fikih pun disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan semata-mata keraguan. Keraguan sebelum kita dapat memastikan dengan sebenar-benarnya kita melihat dengan mata kita sendiri, itu tidak bisa kita berpegang kepadanya, karena akhirnya akan menimbulkan was-was yang luar biasa kroniknya. Dan ini ada juga pertanyaan mengenai was-was akidah. Beliau mengatakan ketika mengucapkan la ilaha illallah itu seperti meragukan keberadaan Allah. Nah, ini tidak hanya di situ saja, banyak jenis-jenis lain. Misalnya terlintas bahwa Allah itu tidak ada, kenapa Allah menciptakan orang cacat, kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa tidak surga saja, masalah takdir dan lain sebagainya. Dan itu apabila kita terus mencari kenapa dan mengapa seperti itu akan mendorong kita kepada keyakinan yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dan itu na'udzubillah sekali. Dan sebagian dari was-was ini itu ada juga orang yang mencocok-cocokkan dalil syariat Al-Quran dan Sunnah dengan temuan-temuan ilmiah, yang mereka akhirnya seakan menemukan seperti kontradiksi antara dalil agama dengan kenyataan ilmiah. Nah, ini kita tidak perlu menggali sejauh itu karena ilmu kita sangat sedikit. Kan Allah sering menegur kita dalam Al-Quran, kita tidak dibekali ilmu melainkan hanya secuil saja, hanya sedikit saja. Kalau kita terus menggali, mencocok-cocokkan, nanti pada akhirnya kita tidak akan percaya dan keimanan kita akan melemah. Dan ini sangat bahaya sekali. Karena tugas kita hanya dituntut untuk beriman. Kita mengetahui bahwa agama ini adalah agama yang benar dengan diutusnya Nabi dengan berbagai mukjizat yang luar biasa. Yang mukjizat itu telah sampai kepada kita secara mutawatir melalui hadis-hadisnya dan melalui dalil Al-Quran. Jadi tidak mungkin para ahli sejarah, para periwayat hadis itu berbohong, ya. Dan mukjizat itu dapat kita bedakan dengan sihir. Jadi kita tugasnya beriman, karena berapa banyak Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dapat dibuktikan di zaman modern ini kebenarannya. Jadi tidak perlu lagi kita menggali terlalu jauh, menelaah terlalu jauh, mencocok-cocokkan dengan temuan-temuan ilmiah di zaman sekarang, karena ilmu kita sangat terbatas. Dan ada juga was-was yang selalu merasa dirinya murtad, sehingga kecemasan itu baru bisa hilang ketika dia bersyahadat. Dan parahnya ketika bersyahadat pun berulang-ulang merasa syahadatnya tidak benar dan tidak sah. Dan ini sebenarnya Nabi sudah mengingatkan bahwasanya
iblis itu akan datang kepada kita menanyakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, hingga kita menjawab Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, apa saran Nabi? Hentikan. Ketika sudah sampai pada pertanyaan seperti itu, hentikan. Nabi tidak mengatakan syahadat ulang, enggak. Nabi katakan hentikan, dan kita tidak murtad sama sekali, kita tidak perlu bersyahadat. Nah, apalagi kalau kita syahadatnya susah sekali, tidak bisa kita lafadzkan. Dan ini insya Allah ini dimaafkan kalau memang sudah sangat memberatkan. Dan kalau memang tidak murtad, untuk apa bersyahadat? Jadi kembali lagi kepada pertanyaan dasar tadi, kita harus bisa membedakan yang mana waswas, yang mana bukan waswas. Nah, ketika kita bisa membedakan, kita tidak perlu syahadat. Ibaratnya seperti ini, ketika ada seseorang menawarkan untuk kufur kepada Allah, apakah kita akan mau? Tentu tidak. Jawabannya tidak. Kalau tidak, akan saya cincang-cincang kamu. Dan tetap jawabannya tidak, saya tidak mau keluar dari agama ini. Begitu juga dengan waswas. Ketika waswas itu datang, kita harus bisa membedakan. Tanyakan kepada diri kita, apakah benar-benar seperti lintasan tersebut? Apakah benar-benar kita tidak lagi beriman kepada Allah? Tentu jawabannya tidak. Sesudah kita tanyakan pada diri kita, kita menemukan bahwasanya kita masih beriman, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita takut. Justru cemas dan takut itu menandakan kita masih beriman. Untuk apa kita bersyahadat secara berulang-ulang? Ya kan? Kalau kita terus-menerus seperti itu, tidak akan ada ujungnya. Percayalah, tidak akan selesai. Dan ini ada juga pertanyaan mengenai waswas najis. Ini yang lumayan sangat rame yang terkena waswas ini. Jadi seakan-akan bagi mereka itu semuanya najis. Pegang gagang pintu najis, saklar lampu najis, semua najis. Gagang sepeda motor najis. Bahkan ada yang sangat berlebihan dalam masalah ini, seperti saya sendiri, pengalaman saya itu ketika motor saya dipakai oleh orang lain, itu terlebih dahulu stang dan joknya saya cuci, merasa belepotan najis dari orang lain. Dan ini sangat luar biasa. Nauzubillah, kita yang pertama kita sangat lelah, yang kedua tentunya ini merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Dan caranya, kalau masalah najis ini, solusi dari saya semenjak saya berpegang kepada pendapat Imam Ghazali masalah air, beliau mengatakan air yang sedikit, air yang tidak sampai 2 kulah, apabila jatuhan najis tetap dianggap suci selama tidak berubah sifatnya, tidak berubah warna, rasa, dan baunya menjadi seperti najis, itu tetap dianggap suci. Misalnya ada air 1 gelas, kejatuhan najis, tak cecak katakanlah, selama tidak berubah sifat airnya tetap dihitung suci. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Nah, ada sebagian juga yang mempertanyakan memang bisa kita talfik mazhab. Nah, ini saya tegaskan, kita tidak talfik mazhab, kita masih, karena Imam Ghazali itu masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuman beliau mentarjihkan apa-apa yang telah diijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini kalau kita mengambil pendapat yang tidak boleh talfik mazhab, di sini kita tidak talfik sama sekali. Dan mengenai pendapat Imam Ghazali ini, sebenarnya bukan pendapat yang muktamad, ikhtilaf dengan pendapat yang muktamad, namun kita bisa untuk beramal. Dan saya sudah mencek langsung ke kitab beliau Ihya Ulumuddin masalah ini. Beliau itu menyampaikan pendapat beliau bukan berdasarkan logika dan akal pikiran beliau, namun dilengkapi dengan dalil yang begitu banyak, dan saya yakin dan saya beramal dengan pendapat beliau tersebut. Juga beliau bantah tentang dalil yang mengatakan air harus 2 kulah baru diperhitungkan suci. Nah, beliau membantah bahwasanya hadis tersebut dipertanggungkan kepada kebiasaan air 2 kulah itu tidak berubah. Bukan berarti air harus 2 kulah baru dianggap suci ketika kejatuhan najis. Nah, dari situ saya ketika saya sudah membaca pendapat beliau dengan berbagai hujah yang memang meyakinkan saya beramal. Dan guru saya pun mengatakan boleh beramal, amal binafsih katanya. Untuk beramal sendiri tidak boleh difatwakan kepada orang lain, karena itu berbeda, ikhtilaf dengan pendapat mu'tamad katanya. Dan saya tidak mengetahui apakah seperti itu benar atau tidak. Yang pasti itu bisa untuk kita beramal. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan boleh talfik mazhab selama kita tujuannya untuk kemudahan dalam beribadah, bukan untuk bermudah-mudah. Nah, seperti pendapat Syekh Wahab Az-Zuhaili yang menulis kitab Fiqhul Islami wa Adillatu, beliau membolehkan talfik mazhab selama dalam koridor masih dibolehkan, selama dalam koridor untuk kemudahan kita dalam beribadah, bukan untuk bermudah-mudah.
Nah, itu teman-teman, semenjak saya berpegang kepada pendapat ini, seluruh was-was mengenai najis alhamdulillah hilang secara total, karena sumbernya dari air. Kalau misalnya najis, misalnya habis ke sumur, percikan-percikan air itu, kemudian air yang lengket di kaki kita bawa kemana-mana, akhirnya najis menyebar kemana-mana dan susah untuk menghindarkan karena ada najis hukmiyah dan sebagainya. Kalau masalah air ini sudah tuntas, insya Allah cabang-cabangnya tentang najis ini akan tuntas semua. Nah, jadi sekian teman-teman, sedikit sharing ya dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Dan saya berharap video ini bisa membantu teman-teman agar bisa keluar dari was-was yang luar biasa ini. Semoga Allah mudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.